Welcome to my channel. Salam waras, salam literasi. Like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita akan berbicara tentang pengenalan ilmu semantik bahasa dan Al-Quran, memahami makna mendalam melalui pendekatan linguistik dalam studi Al-Quran. Apa itu ilmu semantik? Semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari makna kata dan kalimat dalam bahasa. Ilmu ini mengkaji bagaimana kata dan kalimat menyampaikan informasi serta cara makna tersebut dipahami oleh pendengar atau pembaca. Contoh praktis, perbedaan makna kata, beli, dan membeli, dalam konteks kalimat, serta makna ganda kata, bank, tepi sungai vs lembaga keuangan. Jenis-jenis semantik dalam bahasa, itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah semantik leksikal. Semantik ini mempelajari makna kata individual dan bagaimana kata-kata membentuk konsep dalam pikiran kita. Kedua, semantik formal, yaitu mengkaji aspek logis makna kalimat dan hubungan struktural antar kata dalam konteks gramatikal. Ketiga, semantik kognitif dan pragmatik, yaitu meneliti hubungan makna dengan konteks situasional dan proses mental manusia dalam memahami bahasa. Perubahan makna, semantik change, dan ambiguitas merupakan fenomena penting yang mencerminkan dinamika bahasa dalam masyarakat. Semantik dalam studi Al-Quran pendekatan Toshihiko Izutsu. Izutsu menggunakan analisis semantik untuk membiarkan Al-Quran berbicara sendiri melalui kata-kata kuncinya. Fokus pada kata kunci dan makna dasar serta makna relasional dalam ayat-ayat Al-Quran. Analisis sintakmatik dan paradigmatik untuk memahami hubungan makna kata secara komprehensif. Langkah-langkah analisis semantik Izutsu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, identifikasi kata kunci. Identifikasi kata kunci adalah mencari kata kunci dan menentukan makna dasar, basic meaning, dari setiap kata yang akan dianalisis. Kedua, analisis makna relasional, yaitu mengkaji makna kata melalui konteks linguistik, yaitu kata-kata yang muncul sebelum dan sesudahnya. Ketiga, dimensi waktu makna, yaitu memahami makna sinkronik, dalam waktu tetap, dan diakronik, perubahan makna sepanjang waktu. Terakhir adalah Weltanschauung, yaitu menentukan pandangan dunia, Weltanschauung, yang terkandung dalam struktur makna Al-Quran. Studi kasus, konsep, makam. Dalam Al-Quran terdiri dari 18 frekuensi kemunculannya. Kata, makam, disebut 18 kali dalam 16 surat dengan 7 variasi kata yang berbeda. Makna Weltanschauung, makam, terdiri dari 3 bagian. Pertama, janji dan ancaman, al-wadu wa al-wa'id. Kedua, tempat tinggal dan kedudukan, al-hijr. Ketiga, hak prerogatif Allah dalam menentukan tempat. Pendekatan Izutsu mengungkap makna mendalam yang tidak tampak secara langsung melalui analisis kontekstual. Studi semantik, kata ikra, dengan kata utelu. Kata ikra, muncul 88 kali kemunculan di dalam Al-Quran, dan cakupan objek bacaan sangat luas, alam semesta, masyarakat, kitab suci maupun non-suci. Perintah universal untuk membaca segala tanda-tanda Allah. Kemudian kata utelu muncul 63 kali kemunculan, dan dimaknai khusus untuk bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Membaca dengan tilawah yang penuh penghayatan dan kekhusyukan. Perbedaan makna ini sangat penting untuk memahami konteks dan tujuan perintah membaca dalam Al-Quran secara tepat. Pentingnya semantik dalam memahami Al-Quran adalah untuk memahami penafsiran ayat secara kompleks, yang mana membantu seseorang untuk menafsirkan ayat-ayat mubham, samar, mustarak, bermakna ganda, dan mutasyabihat, alegoris, dengan pendekatan linguistik yang sistematis. Kemudian untuk memahami makna universal dan kontekstual, menggali makna universal yang melampaui batasan waktu sekaligus memahami konteks historis kata-kata Al-Quran. Dan terakhir untuk memahami relevansi kontemporer, yaitu memperkuat pemahaman pesan dan hikmah Al-Quran agar sesuai dengan konteks dan tantangan zaman modern. Dampak dari pendekatan semantik Izutsu itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu, pertama, memahami kerangka konseptual komprehensif, yang mana konsep ini adalah menyediakan framework yang sistematis tentang pandangan dunia Al-Quran melalui analisis linguistik. Kedua, tafsir modern dan hermeneutik, yaitu membuka wawasan baru dalam metodologi tafsir kontemporer dan hermeneutik linguistik. Ketiga, integrasi bahasa realitas, yaitu memperkuat hubungan antara bahasa, makna, dan realitas sosial keagamaan dalam kehidupan.
Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah pertama, kunci pemahaman mendalam tentang ilmu semantik, yang mana ilmu semantik adalah kunci untuk memahami makna bahasa dan Al-Quran secara mendalam dan kontekstual. Yang kedua, metode analisis sistematis. Dalam hal ini, metode analisis sistematis dengan menggunakan pendekatan Toshihiko Izutsu yang memberikan metode analisis yang sistematis dan kaya wawasan. Mari teman-teman kita terus menggali ilmu bahasa dan Al-Quran untuk memperkaya pemahaman dan pengamalan kita. Studi semantik membuka peluang interpretasi Al-Quran yang kontekstual dan relevan bagi umat masa kini, menjembatani warisan klasik dengan kebutuhan kontemporer.